Ada kemungkinan besar Anda pernah melewati seorang milioner tanpa pernah menyadarinya. Bukan karena ia tersembunyi, tapi karena ia memang tidak ingin terlihat. Ia tinggal di rumah biasa, tidak besar, tidak mencolok, mobilnya bukan yang terbaru, pakaiannya sederhana, tidak ada yang istimewa, setidaknya dari luar. Jika Anda melihatnya di jalan, mungkin Anda tidak akan menoleh dua kali, dan justru disitulah letak masalahnya. Karena sejak lama kita diajari untuk percaya bahwa orang kaya pasti terlihat kaya, bahwa kesuksesan harus tampak, bahwa pencapaian harus diumumkan, bahwa uang selalu meninggalkan jejak visual, padahal kenyataannya seringkali tidak begitu. Selamat datang di Buku Ringkas ID. Di channel ini kita membahas buku-buku tentang hidup, uang, dan pilihan dengan cara yang tenang. Jika Anda merasa hidup Anda hari ini terlihat biasa, tidak mencolok, dan jauh dari kata sukses menurut standar umum, mungkin masalahnya bukan pada hidup Anda, mungkin masalahnya pada cara Anda selama ini mendefinisikan kekayaan. Dan di video ini, kita akan membicarakan hal itu. Silakan subscribe channel ini, kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama. Chapter 1. Orang kaya yang tidak pernah terlihat. Buku The Millionaire Next Door tidak bercerita tentang orang kaya yang sering muncul di media sosial. Ia tidak bicara tentang mobil mewah, rumah megah, atau hidup yang tampak sempurna dari luar. Buku ini bercerita tentang orang kaya yang hidup di sebelah kita, tetangga kita, orang yang tidak hidup untuk validasi, tidak hidup untuk dipuji. Mereka hidup untuk sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih kuat, yaitu kebebasan. Sejak kecil kita diajari cerita yang berbeda, bahwa orang kaya itu mudah dikenali, bahwa kesuksesan dapat terlihat, bahwa uang selalu meninggalkan jejak visual, rumah besar, mobil mewah, pakaian bermerek, liburan ke luar negeri. Cerita ini begitu sering diulang sampai tanpa sadar kita menerimanya sebagai kebenaran. Padahal buku ini menunjukkan bahwa cerita itu keliru. Penulis buku ini tidak meneliti selebritas, tidak mewawancarai orang viral, tidak mengejar sosok yang sering muncul di majalah. Mereka justru meneliti orang-orang biasa yang secara diam-diam memiliki kekayaan bersih jutaan dolar. Dan pola yang mereka temukan sangat konsisten. Orang-orang ini tidak suka pamer, mencari validitas, tidak mengejar status, tidak hidup untuk dilihat. Bahkan banyak dari mereka sengaja menghindari tampil sebagai orang kaya. Disinilah ketidaknyamanan pertama muncul, karena jika orang kaya tidak terlihat kaya, lalu siapa sebenarnya orang-orang yang hidup mewah di sekitar kita? Jawabannya sederhana dan sedikit menyakitkan. Seringkali orang yang terlihat paling kaya adalah orang yang paling mahal biaya hidupnya. Buku ini memperkenalkan satu perbedaan penting: pendapatan, kekayaan. Pendapatan adalah uang yang masuk, kekayaan adalah uang yang tidak kita habiskan. Dua hal ini seringkali tidak berjalan seiring. Ada banyak orang dengan pendapatan tinggi yang hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Sebaliknya, ada banyak orang dengan pendapatan sedang yang pelan-pelan membangun kekayaan besar. Perbedaannya bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bukan latar belakang keluarga. Perbedaannya adalah cara hidup. Para orang kaya next door ini tidak bertanya, apa yang bisa saya beli? Mereka bertanya, apa yang tidak perlu saya beli? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Karena setiap pengeluaran bukan hanya soal uang hari ini, tapi soal waktu di masa depan. Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah jam kerja yang harus ditebus, dan para milioner ini sangat sadar akan hal itu. Ada satu pola menarik yang terus muncul dalam riset buku ini.
Ketika penghasilan mereka naik, gaya hidup mereka tidak ikut naik drastis. Mereka tetap tinggal di rumah yang sama, tetap mengendarai mobil yang sama, tetap memakai gadget yang sama, tetap menjalani hidup yang sama, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak ingin terjebak. Terjebak oleh apa? Terjebak oleh standar sosial, terjebak oleh ekspektasi lingkungan, terjebak oleh kebutuhan untuk terlihat berhasil. Mereka memilih keluar dari permainan itu. Dari keputusan itu membuat mereka tampak biasa saja. Jika hari ini Anda hidup sederhana, tidak mencolok, dan merasa tidak kelihatan sukses, mungkin Anda tidak gagal, mungkin Anda hanya ikut perlombaan oleh para milioner. Tidak ikut perlombaan pamer mencari validasi yang sangat mahal biayanya. Buku ini secara perlahan mengajak kita mengubah pertanyaan besar dalam hidup. Bukan lagi bagaimana caranya terlihat sukses, tetapi bagaimana caranya menjadi benar-benar aman secara finansial. Dan dua pertanyaan ini sering membawa kita ke arah yang sangat berbeda. Di akhir chapter ini, penulis akan ingin berbisik kepada kita. Jika Anda ingin mengenali orang kaya, jangan lihat apa yang ia pakai, jangan lihat apa yang ia kendarai, jangan lihat rumahnya, lihat bagaimana ia menghabiskan uangnya. Karena kekayaan sejati tidak selalu berisik. Seringkali ia hidup tenang di sebelah kita. Chapter 2. Pendapatan besar tidak sama dengan kekayaan. Ada satu kesalahpahaman yang sangat umum dan begitu masuk akal sampai hampir tidak pernah dipertanyakan. Kesalahpahaman itu berbunyi seperti ini. Kalau penghasilanku besar, pasti aku akan kaya. Masuk akal bukan? Semakin besar uang yang masuk, semakin besar kemungkinan hidup kita membaik. Namun buku ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Benarkah demikian? Dalam riset mereka, para penulis buku ini bertemu dengan banyak orang berpenghasilan sangat tinggi. Dokter, pengacara, eksekutif, profesional dengan gelar panjang dan jabatan mentereng. Di luar, hidup mereka tampak ideal. Rumah besar, mobil mahal, gaya hidup yang pantas. Namun ketika neraca keuangan dibuka, ceritanya seringkali berbeda. Banyak dari mereka memiliki satu kesamaan. Mereka terlihat kaya tetapi rapuh secara finansial. Tabungan kecil, investasi minim, utang atau cicilan besar. Hidup mereka bergantung pada satu hal, gaji berikutnya, gaji bulan berikutnya. Jika aliran penghasilan itu terganggu, habislah mereka. Seluruh bangunan hidup itu goyah. Disinilah buku ini memperkenalkan perbedaan penting yang jarang dibicarakan secara jujur. Pendapatan adalah apa yang Anda hasilkan. Kekayaan adalah apa yang Anda simpan. Pendapatan bisa besar, namun kekayaan bisa nol. Dan ini terjadi jauh lebih sering daripada yang kita bayangkan. Kenapa bisa begitu? Karena pendapatan besar membawa ekspektasi yang tidak tertulis. Seorang profesional bergaji tinggi wajar tinggal di rumah besar, pantas mengendarai mobil mahal, masuk akal hidup di lingkungan elit. Sedikit demi sedikit, uang tidak lagi menjadi alat, tetapi menjadi alat validasi atau alat pembuktian. Para penulis menyebut ini sebagai jebakan yang sangat halus, bukan jebakan kemiskinan, bukan jebakan kemalasan, melainkan jebakan gaya hidup. Setiap kenaikan pendapatan diikuti kenaikan standar hidup, dan tanpa disadari kita berlari di treadmill yang sama, bergerak cepat namun tetap di tempat, seperti balap tikus. Para jutawan next door atau para orang kaya, menurut penulis, melihat hal ini dari sudut pandang berbeda. Bagi mereka, pendapatan bukan izin untuk menghabiskan, melainkan
pendapatan adalah kesempatan untuk menyimpan, kesempatan untuk berinvestasi. Ketika penghasilan naik, yang mereka tingkatkan bukan konsumsi, melainkan jarak aman dari resiko. Lebih banyak tabungan, lebih banyak investasi, lebih banyak ruang bernafas. Jika hari ini penghasilan kita naik, kemana perginya tambahan itu? Apakah ia benar-benar memperkuat masa depan kita, atau hanya memperindah hari ini? Ada satu kalimat tak tertulis yang sering mengendalikan hidup banyak orang. Aku harus hidup sesuai dengan penghasilanku. Para orang kaya dalam buku ini mengganti kalimat itu dengan yang berbeda. Aku memilih hidup di bawah penghasilanku. Perbedaan satu kata, namun dampaknya seumur hidup. Mereka tidak menganggap kesederhanaan sebagai kekurangan. Mereka menganggapnya sebagai strategi. Strategi untuk bertahan di masa sulit, punya pilihan saat keadaan berubah, tidak panik ketika dunia tidak ramah. Ironisnya, banyak orang-orang ini seringkali tidak dianggap sukses oleh standar sosial. Mereka tidak mencolok, tidak mengesankan, tidak menarik perhatian. Namun justru karena itu mereka jarang terjebak dalam tekanan untuk meningkatkan citra. Banyak orang terlihat sukses karena mereka membayar mahal untuk terlihat seperti itu. Dan banyak orang benar-benar sukses karena mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Chapter ini mengajak kita mengganti pertanyaan lama. Bukan lagi berapa besar penghasilanku, tetapi seberapa besar kekayaanku bertumbuh setiap tahun. Karena pada akhirnya pendapatan adalah alat, dan seperti alat lainnya, ia bisa membangun atau menghancurkan. Di akhir chapter ini, buku ini seakan berkesan dengan lembut. Jangan kagum pada pendapatan besar, kagumlah pada kemampuan menahan diri. Karena kekayaan sejati tidak dibangun oleh apa yang kita dapatkan, melainkan oleh apa yang kita lepaskan, kita habiskan. Chapter 3. Hidup di bawah kemampuan, pilihan yang tidak pernah dipuji. Jika ada satu kebiasaan yang paling konsisten dimiliki para milioner next door, inilah kebiasaan itu. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka, bukan sesekali, bukan hanya saat ekonomi sulit, tetapi sebagai cara hidup yang disengaja. Dan ironisnya, ini adalah kebiasaan yang hampir tidak pernah mendapat pujian. Di dunia modern, kita diajari untuk merayakan peningkatan, naik gaji, naik rumah, naik jabatan, naik mobil, naik penghasilan, naik gaya hidup. Seolah-olah hidup adalah tangga, dan kita wajib naik setiap anak tangga yang terlihat di depan mata. Namun para orang kaya dalam buku ini memilih untuk berhenti di anak tangga tertentu meskipun mereka mampu naik lebih tinggi. Ini bukan karena mereka takut, bukan karena mereka tidak ambisius, justru karena mereka sangat sadar tentang harga dari setiap kenaikan gaya hidup. Setiap rumah yang lebih besar membutuhkan cicilan lebih lama, perawatan lebih mahal, standar hidup yang ikut naik. Setiap mobil yang lebih mahal membutuhkan asuransi lebih tinggi, servis yang lebih sering, tekanan sosial yang tidak terlihat. Dan semua itu dibayar dengan satu mata uang yang sama, waktu hidup. Para orang kaya ini memahami sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Uang bukan hanya alat tukar barang, tapi alat tukar jam hidup. Setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini adalah jam kerja yang harus ditebus di masa depan. Dan mereka sangat selektif tentang jam hidup mana yang mau mereka tukarkan. Disinilah perbedaan cara berpikir muncul. Banyak orang berkata, apakah saya mampu membeli ini? Para orang kaya bertanya, apakah saya perlu membeli ini? Pertanyaan pertama fokus pada kemampuan. Pertanyaan kedua fokus pada arah hidup. Dan dua pertanyaan ini sering membawa kita ke jalan yang sangat berbeda. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti hidup kekurangan.
Ini berarti hidup memilih cukup bukan maksimal, memilih aman bukan terlihat hebat, memilih kebebasan bukan validasi. Para orang kaya ini tidak hidup untuk hari ini saja, mereka hidup untuk ruang bernafas di masa depan. Berapa banyak keputusan finansial kita yang sebenarnya bukan karena kebutuhan, melainkan karena perbandingan. Berapa banyak pengeluaran yang terjadi bukan karena kita ingin, tetapi karena kita tidak ingin terlihat tertinggal. Buku ini menunjukkan bahwa hidup di bawah kemampuan seringkali terasa tidak nyaman secara sosial. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa tidak sekalian yang lebih bagus? Mungkin juga bertanya, harusnya kamu bisa lebih. Namun para orang kaya next door tidak menjadikan suara luar sebagai kompas hidup, tidak menentukan arah hidup mereka. Mereka menjadikan ketenangan jangka panjang sebagai penentu arah. Ada satu ironi yang menarik. Orang-orang ini tidak sering dianggap biasa, tidak ambisius, tidak progresif, tidak naik kelas. Padahal justru karena itu mereka jarang terjebak dalam tekanan untuk terus membuktikan diri. Dan situlah kebebasan mulai tumbuh. Hidup di bawah kemampuan memberi mereka beberapa keuntungan besar, yaitu mereka jarang panik saat ekonomi melambat. Mereka punya cadangan saat keadaan berubah. Mereka bisa berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Dan yang paling penting, mereka memiliki pilihan. Banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan kebebasan. Namun tanpa sadar, mereka membangun gaya hidup yang justru mengikat mereka lebih kuat. Para orang kaya ini melakukan kebalikannya. Mereka menggunakan penghasilan bukan untuk mengikat hidup, melainkan untuk melonggarkannya. Setiap pengeluaran yang tidak perlu adalah simpul yang dilepaskan. Dan semakin sedikit simpul, semakin leluasa hidup bergerak. Di akhir chapter ini, buku ini seakan mengajak kita merenung lebih dalam. Bukan tentang seberapa tinggi hidup saya bisa naik, tetapi tentang seberapa ringan hidup saya bisa dijalani. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk masa aman, seberapa leluasa kita memilih. Karena mereka, orang kaya, adalah mereka yang memprioritaskan kebebasan. Chapter 4. Status. Biaya mahal yang tidak pernah tercantum di struk. Ada satu jenis biaya yang hampir tidak pernah kita hitung, tidak pernah tercantum di struk, dan jarang dibicarakan secara jujur. Biaya itu bernama status. Ia tidak muncul sebagai angka, ia hadir sebagai tuntutan, sebagai ekspektasi, sebagai rasa pantas yang perlahan mengarah keputusan kita. Di dunia modern, status sering menyamar sebagai kebutuhan. Mobil bukan lagi alat transportasi, melainkan pernyataan. Rumah bukan lagi tempat tinggal, melainkan simbol pencapaian. Pakaian bukan lagi pelindung tubuh, melainkan bahasa yang berkata, inilah posisi saya. Dan tanpa sadar, kita mulai membayar biaya status dengan cara yang tidak kita sadari. Penulis The Millionaire Next Door menemukan pola yang konsisten. Orang-orang yang mengejar status cenderung membeli lebih mahal dari yang mereka perlukan, memperbarui lebih cepat dari yang dibutuhkan, hidup di bawah tekanan untuk naik kelas. Setiap peningkatan status menciptakan standar baru yang harus dipertahankan, dan standar ini jarang turun. Ia hanya naik. Disinilah status menjadi jebakan, bukan karena ia mahal sekali di awal, tetapi karena ia menuntut pembayaran berulang. Mobil mahal menuntut cicilan, asuransi tinggi, servis khusus, citra yang harus dijaga. Rumah besar menuntut perabot
perawatan, pajak yang tinggi, standar hidup yang ikut membesar. Dan semua itu dibayar bukan hanya dengan uang, tetapi dengan energi dan perhatian. Para orang kaya di buku ini memahami satu hal penting. Status tidak pernah menghasilkan uang. Asetlah yang melakukannya. Status menghabiskan, aset menghasilkan. Status meningkat, aset membebaskan. Dan perbedaan ini mengubah arah hidup seseorang. Alih-alih mengejar simbol, para jutawan ini mengejar fungsi. Mereka bertanya, apakah ini benar-benar membuat hidup saya lebih mudah? Apakah ini menambah kebebasan saya? Apakah ini membantu saya tidur lebih nyenyak? Jika jawabannya tidak, mereka tidak tertarik, sekalipun mereka mampu membelinya. Berapa banyak keputusan finansial kita yang sebenarnya bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang bagaimana kita ingin dilihat? Berapa banyak pengeluaran yang terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan karena ketakutan akan penilaian? Buku ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar kaya jarang merasa perlu pembuktian apapun. Mereka tidak hidup untuk impresi, mereka hidup untuk stabilitas. Dan stabilitas ini memberi kebebasan, satu keuntungan besar, ketenangan. Ada ironi yang menarik di sini. Semakin keras seseorang mengejar status, semakin rapuh fondasi hidupnya. Sebaliknya, semakin seseorang melepaskan kebutuhan untuk terlihat berhasil, semakin kuat fondasi keuangannya. Para orang kaya ini sering memilih barang yang tahan lama, fungsional, tidak mencolok. Bukan karena mereka tidak menghargai kualitas, melainkan karena mereka menghargai nilai jangka panjang. Mereka membayar untuk kegunaan, bukan untuk pengakuan. Banyak orang bekerja bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak benar-benar mereka nikmati. Mereka sibuk menjaga citra dan validasi dari orang, hingga lupa bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang saya inginkan? Para orang kaya dalam buku ini telah menjawab pertanyaan itu lebih awal. Mereka memilih keluar dari perlombaan status. Mereka menolak membayar pajak sesuai pajak sosial yang tidak pernah mereka setujui. Dan keputusan itu memberi mereka ruang bernafas, yaitu kebebasan yang tidak dimiliki banyak orang. Di akhir chapter ini, buku ini akan mengajak kita merenung dengan jujur. Bukan tentang apa yang membuat saya terlihat berhasil oleh orang, tetapi tentang apa yang membuat hidup saya benar-benar ringan. Karena pada akhirnya, status tidak pernah memberi kebebasan. Ia hanya menyewanya dengan harga yang terus naik. Chapter 5. Kebiasaan membosankan yang diam-diam membangun kekayaan. Jika Anda berharap menemukan kisah heroik di chapter ini, keputusan berani, momen dramatis, atau langkah spektakuler yang mengubah hidup dalam semalam, Anda akan kecewa. Karena chapter ini tidak bercerita tentang hal-hal besar. Ia bercerita tentang hal-hal kecil, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang jarang diceritakan, dan justru karena itu, hampir tidak pernah ditiru. Para orang kaya next door dalam buku ini tidak membangun kekayaan lewat satu keputusan besar. Mereka membangunnya lewat ribuan keputusan kecil yang diulang tanpa sorotan. Mereka tidak menunggu momen sempurna, tidak menunggu kondisi ideal, tidak menunggu motivasi. Mereka hanya melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Ada satu pola yang muncul hampir di semua profil mereka. Mereka mencatat keuangan, merencanakan pengeluaran, menunda kepuasan, berinvestasi konsisten. Tidak terdengar menarik, tidak terlihat cerdas, tidak memberi sensasi, namun efeknya terkumpul perlahan. Seperti tetesan air yang akhirnya mengisi wadah besar. Di dunia yang menyukai kecepatan, kebiasaan ini terasa kuno. Kita hidup di era hasil cepat, viral, trik, dan hack. Kita ingin jalan pintas, ingin loncatan, ingin perubahan instan.
Namun para orang kaya dalam buku ini memilih jalan yang lebih lambat, dan karena itu mereka jarang jatuh. Salah satu kebiasaan yang paling sering muncul adalah perencanaan yang sadar. Mereka tahu berapa yang mereka hasilkan, kemana uang itu pergi, berapa yang disimpan. Bukan karena mereka kaku, bukan karena mereka terobsesi angka, tetapi karena mereka ingin mengendalikan arah, bukan bereaksi di akhir bulan. Berapa banyak dari kita yang bekerja keras sepanjang bulan, namun baru bertanya, uangnya kemana aja? Saat semuanya sudah habis, para jutawan ini, para orang kaya ini bertanya lebih awal. Kebiasaan lain yang mencolok adalah kemampuan mereka menunda kepuasan. Mereka tidak anti menikmati hidup, mereka hanya memilih kapan. Mereka paham satu hal sederhana. Kesenangan yang ditunda seringkali berubah menjadi kebebasan. Dan kebebasan ini jauh lebih memuaskan daripada kesenangan sesaat. Mereka juga jarang bersikap impulsif. Bukan karena mereka tidak tergoda, tetapi karena mereka memberi waktu antara keinginan dan keputusan. Waktu untuk berpikir, waktu untuk bertanya, apakah ini sejalan dengan tujuan saya? Seringkali keinginan itu memudar sebelum keputusan dibuat. Berapa banyak pengeluaran kita yang terjadi hanya karena kita tidak memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir? Chapter ini juga menekankan pentingnya konsistensi. Para orang kaya dalam buku ini tidak selalu benar. Mereka tidak selalu sempurna, namun mereka jarang berhenti. Ketika pasar turun, ketika market turun, mereka tetap disiplin. Ketika ekonomi sulit, mereka tetap tenang. Ketika hasil belum terlihat, mereka tetap konsisten, tetap berjalan. Disinilah perbedaan besar tercipta. Banyak orang memulai dengan semangat, sedikit yang bertahan saat proses menjadi sepi. Kekayaan tidak dibangun oleh keputusan yang mengesankan, melainkan oleh kesetiaan pada proses. Ada satu hal yang menarik lainnya. Para orang kaya ini jarang membicarakan uang sebagai tujuan akhir. Bagi mereka, uang adalah alat untuk menciptakan ketenangan hidup, kebebasan hidup. Dan kebiasaan-kebiasaan membosankan ini adalah harga yang bersedia mereka bayar untuk ketenangan itu. Jika hari ini hidup Anda terasa biasa, rutinitas terasa berulang, dan proses terasa lambat, mungkin Anda tidak salah arah. Mungkin Anda hanya sedang melakukan hal-hal kecil yang suatu hari akan terlihat besar ketika dikumpulkan. Jadi jangan berkecil hati. Di akhir chapter ini, buku ini seakan mengingatkan kita dengan nada yang tenang. Kekayaan jarang datang dari keberanian sesaat. Kekayaan datang dari kesabaran yang konsisten. Dan kesabaran itu jarang mendapatkan tepuk tangan. Namun ia selalu memberikan hasil. Chapter 6. Anak, warisan, dan niat baik yang sering salah arah. Ada satu topik yang selalu sensitif ketika kita berbicara tentang uang, anak dan keluarga. Banyak orang tua bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk memastikan anak-anak mereka hidup lebih mudah. Niatnya mulia, keinginannya manusiawi, namun buku ini mengungkap sebuah kenyataan yang tidak nyaman. Niat baik yang salah arah bisa melemahkan masa depan anak. Para penulis The Millionaire Next Door menemukan pola yang berulang. Banyak orang tua kaya tanpa sadar justru menghambat kemandirian anak-anak mereka. Bukan karena mereka tidak peduli, justru karena mereka terlalu peduli. Setiap masalah diselesaikan, setiap kesalahan ditutup, setiap konsekuen dihindari, dan perlahan anak-anak mereka tumbuh tanpa belajar bagaimana menghadapi hidup sendiri, tidak bertanggung jawab. Ada istilah yang digunakan dalam buku ini, economic outpatient care, bantuan keuangan yang diberikan secara rutin,
bukan untuk keadaan darurat, melainkan untuk menopang gaya hidup. Bantuan ini sering terlihat kecil, namun dampaknya besar. Ia mengajarkan satu pesan diam-diam. Jika kamu jatuh, selalu ada yang akan menahanmu, dan itu menyesatkan. Masalahnya, hidup tidak selalu memberi jaringan pengaman. Namun para jutawan dalam buku ini melihat hal ini dari sudut pandang berbeda. Mereka tidak bertanya, bagaimana caranya anakku hidup nyaman? Namun mereka bertanya, bagaimana caranya anakku mampu bertahan dan mengambil tanggung jawab? Dan dua pertanyaan ini menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Banyak dari mereka memilih jalan yang terasa keras dari luar. Mereka membatasi bantuan. Mereka membiarkan anak merasakan konsekuensi. Bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka ingin anaknya belajar sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu tanggung jawab. Berapa banyak dari kita yang ingin menyelamatkan orang yang kita cintai dari rasa sakit tanpa menyadari bahwa justru dari rasa sakit itulah ketahanan dibentuk. Buku ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kaya yang terlalu dilindungi seringkali mengalami kesulitan di kemudian hari. Mereka sulit mengatur uang, terbiasa diselamatkan, tidak terbiasa menunda keinginan. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan dengan disiplin dan batasan yang jelas cenderung lebih mandiri dan bertanggung jawab. Para orang kaya dalam buku ini mengajarkan nilai-nilai sederhana. Hidup sesuai kemampuan, bekerja sebelum meminta, menghargai uang sebagai alat, bukan tujuan. Mereka tidak mewariskan gaya hidup. Mereka mewariskan cara berpikir atau mindset. Ada satu ironi besar yang diungkap dalam buku ini. Banyak orang tua takut anaknya kekurangan, padahal yang lebih berbahaya adalah anak yang tidak pernah belajar cukup. Anak yang selalu diberi tanpa pernah diminta bertanggung jawab akan kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apakah kita ingin anak kita hidup nyaman untuk sementara atau kuat untuk jangka panjang? Para orang kaya dalam buku ini tidak menjadikan uang sebagai pusat pendidikan anak. Mereka menjadikan disiplin, kerja keras, kesederhanaan sebagai fondasi. Uang boleh datang kemudian, karakter harus dibangun lebih dulu. Buku ini tidak mengatakan bahwa orang tua tidak boleh membantu. Ia hanya mengingatkan bantuan seharusnya memberdayakan, bukan menggantikan tanggung jawab. Bantuan seharusnya mengajarkan berdiri, bukan membiasakan ditopang. Di akhir chapter ini, pesan buku ini terasa sangat kuat. Warisan terbaik bukanlah uang. Warisan terbaik adalah karakter, kemampuan hidup tanpa uang itu. Karena uang bisa habis, namun karakter yang kuat akan selalu menemukan jalan. Chapter 7. Kekayaan sejati adalah kebebasan memilih. Pada akhirnya, setelah semua angka dihitung, setelah semua kebiasaan dibahas, setelah semua mitos tentang kekayaan dibongkar, buku ini tidak berhenti pada satu kalimat bagaimana cara menjadi kaya. Ia berhenti pada pertanyaan yang lebih sunyi namun jauh lebih penting. Untuk apa sih kekayaan itu? Para jutawan next door yang diteliti dalam buku ini jarang mendefinisikan kesuksesan dengan ukuran yang umum kita dengar. Mereka tidak berbicara tentang mobil impian, rumah terbesar, atau simbol-simbol status lainnya. Mereka berbicara tentang sesuatu yang lebih sederhana dan lebih dalam. Kebebasan, freedom. Kebebasan untuk berkata tidak, kebebasan untuk memilih pekerjaan, atau memilih untuk berhenti sejenak, kebebasan untuk tidak panik ketika ekonomi melambat, kebebasan untuk tidak bergantung pada satu sumber penghasilan, dan yang paling jarang dibicarakan,
kebebasan dari kebutuhan untuk terlihat berhasil atau mencari validasi dari orang. Para jutawan ini tidak mengejar kemewahan karena mereka sudah mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Mereka mendapatkan opsi hidup. Opsi untuk mengatur waktu, mengatur energi, mengatur arah hidup. Dan opsi-opsi ini tidak datang dari keputusan besar yang dramatis. Ia datang dari ribuan keputusan kecil yang terlihat membosankan. Berapa banyak dari kita yang bekerja keras setiap hari namun hidup terasa sempit? Bukan karena penghasilan kurang, tetapi karena pilihan hidup terkunci oleh pengeluaran dan ekspektasi. Para orang kaya ini dalam buku ini memilih membuka kunci itu sedikit demi sedikit. Ada satu pola yang menarik, yang muncul hampir di semua cerita mereka. Semakin kaya mereka secara finansial, semakin sederhana cara hidup mereka. Bukan karena mereka tidak bisa menikmati, melainkan karena mereka tidak perlu membuktikan. Mereka tidak mencari validasi, mereka mencari ketenangan, kebebasan. Dan ketenangan ini jarang terlihat di foto di sosial media. Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa kekayaan sejati tidak selalu membuat hidup lebih besar. Seringkali ia justru membuat hidup lebih ringan, lebih sedikit kekhawatiran, lebih sedikit tekanan, lebih sedikit kebutuhan palsu. Dan dari situlah hidup menjadi lebih luas. Jika hari ini Anda merasa tertinggal karena hidup Anda terlihat biasa, mungkin Anda sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, dan mungkin itulah bentuk kekayaan yang bisa paling jarang disadari. Para penulis buku ini tidak menutup dengan janji cepat. Tidak ada klaim bahwa siapapun bisa menjadi jutawan dalam waktu singkat. Yang mereka tawarkan adalah sesuatu yang lebih realistis. Sebuah arah menuju hidup yang tidak dikendalikan oleh cicilan, tidak dikendalikan oleh citra, dan tidak dikendalikan oleh ketakutan akan dijudge oleh orang lain. Buku ini tidak memaksa kita untuk hidup miskin. Ia hanya mengajak kita untuk hidup sadar bahwa setiap keputusan finansial adalah keputusan hidup. Sadar bahwa apa yang kita beli akan menentukan apa yang bisa kita pilih di masa depan. Mungkin kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Mungkin kekayaan adalah tentang seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa aman. Dan jika ada satu pesan yang paling ingin ditinggalkan buku ini, barangkali pesannya sederhana, yaitu orang kaya sejati bukanlah mereka yang paling mencolok, yang paling gembar-gembor di sosial media memamerkan pencapaian penghasilan mereka, melainkan mereka yang paling bebas. Kuncinya adalah kebebasan, memiliki waktu, bebas memilih, bebas berkreasi, bebas melakukan apapun, bebas menjalani hidup tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Karena perjalanan menuju kebebasan jarang membutuhkan sorotan, yang dibutuhkan hanyalah arah yang benar. Jika Anda merasa video-video ini bermanfaat, dan kalau Anda ingin melanjutkan perjalanan ini, membangun kebebasan seperti The Millionaire Next Door tanpa harus mencari validasi, silakan subscribe channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya di video inspirasi buku berikutnya. Sampai jumpa.